Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga ternyata ya. Jokowi izinkan kapal asing ya keruk dikeruk dan ekspor pasir laut RI begitu ya. Nah kalau dikeruk gimana begitu ya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan kondisi alam sekarang ini kalau seperti ini terus begitu kan diizinkan kepada warga atau orang-orang asing atau ke kapal asing, ini kacau begitu. Gimana letak logikanya begitu ya? Seharusnya kan pasir ini sebagai penahan begitu ya dari ombak yang datang di situ begitu kan. Dijadikan tempat wisata yang baik dan sebagainya begitu kan. Kok Jokowi izinkan kapal asing begitu ya untuk mengeruk dan mengekspor ya pasir laut RI ini begitu. Tapi mari kita baca apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Banyak sekali komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Jokowi izinkan kapal asing keruk dan ekspor pasir laut RI ya. Ini banyak sekali ya. Pasir laut yang mengandung mineral bernilai tinggi juga kah pasir besi? Menolak. Ini ada yang mengatakan menolak begitu ya. Ini banyak sekali. Wow ya, I'm sorry apa ini maksudnya, ini bahasa Inggris begitu ya. Bahkan dia mengatakan di sini ya, katanya ya, orang Indonesia itu kemakan judul padahal isinya kayak gini ya, cuma tahu banget kalau soal narasi yang cenderung negatif begitu kan. Tetapi yang diekspor kemana? Mari kita baca beritanya nanti begitu. Tetapi ini kan aspirasi masyarakat tentunya, apa masukan-masukan dari netizen begitu ya. Edan ini dampak ekologinya dahsyat ya, nggak mikir apa nelayan dan alam Indonesia hancur karena ini. Sebenarnya dia itu bekerja untuk rakyat atau apa sih kok udah tahu merusak Indonesia ya, tiba-tiba dibuka kembali ya. Dia mau buat kebijakan nggak pro rakyat, gimana tetap bakal banyak yang bela dan suka karena image-nya ya adalah sosok yang sederhana dan low profile ya. Pada akhirnya citra lebih penting daripada kompetisi. Bisa saja seperti itu begitu. Inilah yang kemudian kritikan-kritikan netizen begitu ya. Tapi ini menarik begitu ya. Artinya apa? Artinya apakah benar Pak Jokowi memberikan itu begitu kan? Ini Jokowi izin penggerukan ya, tergusuh kapal Indonesia. Kalau nggak ada yang mampu mengeruk ya, baru kapal asing dan semua ya kena PNPB, hasil untuk internasional Indonesia. Mungkin judulnya jangan misleading. Ini banyak sekali kritikan, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Tetapi melihat dari perkembangan politik ya bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Karena politik-politik kita itu kan dinamis begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sosok Pak Jokowi hari ini, itu yang harus kita bahas pada hari ini begitu kan. Bahkan ini saya bacakan terlebih dahulu ini. Kalau dijual ya ke Singapura, luas negaranya tambah luas, juga akan semakin luas ini. Luas bisa pengurusakan lingkungan hidup daerah rezim Presiden Jokowi, bahkan sudah tidak lagi memikirkan hak generasi mendatang ya. Bisa saja seperti itu begitu. Padahal itu kan baik ya bagi wisatawan dan sebagainya begitu kan. Dibuat pantai semewah betul begitu ya. Bahkan pemanfaatan reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Tulis dalam pasal ya 9 bab 4 ya butir 2. Ya izinnya keruk pasir, nyatanya keruk apa ya? Ini kritikan-kritikan netizen, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya dari netizen, dari beritanya begitu, dikutip dari CNN Indonesia ya. Jokowi izinkan kapal asing ya keruk dan ekspor pasir laut RI. Ada apa begitu? Mari kita baca seperti ini ya beritanya. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah ya nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil ya sedimentasi di laut dan memasukkan ketentuan baru-baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut. Bahkan dalam pasal 6 ya tersebut Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil ya sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya. Dalam artian kalau kemudian dikeruk begitu kan dengan cara agar tempat itu bersih dan sebagainya, saya rasa kurang tepat begitu ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya karena beberapa tempat-tempat yang mesti pasir dibiarkan itu semakin baik begitu kan ya
kepada lingkungannya dan sebagainya begitu kan. Tetapi kalau di grup bagai ada pergantian baru di situ begitu. Apa yang terjadi? Bisa saja begitu kan ya. Ombaknya akan semakin dahsyat di situ begitu. Tapi wallahu alam begitu, ketika melihat ini apakah selama ini di grup orang-orang luar bagaimana begitu ya. Bahkan dalam pasal 8 ya, itu Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap ya. Kapal isap itu diutamakan ya berbendera di Indonesia. Jadi ruang lingkupnya Indonesia. Pasti nanti ada oknum-oknum yang memainkan peran seperti ini begitu. Apapun bisa itu dilakukan bagi oknum-oknum mereka begitu ya. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kepala isap asing untuk menggeruk pasir di Indonesia. Dalam pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah digeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan. Satu ya, reklamasi di dalam negeri. Itu boleh katanya begitu. Ini tujuan Pak Jokowi memberikan izin begitu ya. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pemerintah ya. Ya saya rasa pembangunan infrastruktur pemerintah baik saya rasa begitu ya. Tetapi kan pasti ada oknum yang memainkan peran ini begitu. C ya, pembangunan ya prasarana oleh pelaku usaha ya. Pelaku usaha kan banyak begitu kan. Bisa saja nanti dijual orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang lainnya begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Ya ini yang terakhir yaitu adalah ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indonesia itu kaya raya luar biasa begitu. Kalau kita melihat pasir yang ada di Indonesia di pantai saja berapa pulau begitu ya, luar biasa dahsyatnya begitu ya. Dan bahkan ini berkaitan dengan ekspor ya dan penjualan pasir laut. Dalam pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan Menteri SDM atau gubernur ya. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan ya. Berusaha di bidang ekspor dari Menteri Perdagangan. Pelaku usaha yang memiliki izin dimanfaatkan pasir laut wajib membayar PNBP kata Jokowi seperti dikutip dari belai tersebut ya. Bahkan disebutkan selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya. Jokowi melalui peraturan tersebut juga mencabut aturan ya pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Aturan itu adalah Kapres nomor 33 nomor 2 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir ya laut yang berisi beberapa ketentuan antara lain ya. Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspor ya. 2. Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari tim pengendali dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Inilah yang kemudian kalau kepentingan negara ya tidak menjadi masalah begitu kan. Pasti suatu saat nanti pasti ada oknum yang memainkan peran ini. Pastilah apapun bisa terjadi kepada bangsa kita begitu kan. Ya pasti ada jual menjual di situ begitu dan sebagainya begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hoda di podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hoda di podcast rakyat ini.